Yang pasti bukan kamu, Didir. Kamu mau nanya aja salah. Kamu bertanya mana yang lebih pintar, mana yang lebih ini. Salah kamu. Pertanyaan kamu itu salah loh. Subhanallah ya kak, kalau Orang kakak pintar naik itu siapa banyak. yang lebih pintar dari waktu itu? Ulama yang lebih alim dari Bal'am bin Ba'uro. Kamu tahu siapa Bal'am bin Ba'uro? Surat Al-A'raf 175-176 itu dia adalah seorang ulama di zamannya Nabi Musa. Ya, kenapa? Kenapa Mbak? Halo? Iya lagi ya. Enggak, itu kalau kakak naik tuh oten Halo? ajaib-ajaib yang di bawah. Balondon? Banyak banget oten di bawah. Iya. Jadi gini, di zaman Nabi Musa ada seorang alim, seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro adalah seorang ulama yang mengetahui nama-nama Allah yang agung, yang doanya tidak pernah ditolak sama Allah. Tapi karena dia tergoda, karena dia tergoda oleh duniawi, itu pun karena bisikan istrinya, akhirnya dia mau mendoakan, mau disuruh sama raja untuk mengalahkan Nabi Musa. Dia berdoa. Pada saat dia berdoa itu lidahnya kesleo. Tapi dia udah tertulis tuh si Bal'am bin Ba'uro tuh sebagai ahlu kitab yang tidak benar. Bunda masuk ke dalam neraka karena dia mendoakan kejelekan, karena dia berpaling dari Allah. Seperti itu. Jadi banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran kalau kalian baca gitu ya, tafsirnya. Perintahnya, iya, itu perintah untuk kaum siapa, Didir? Dongeng, Bu, ya. Apa sih ini oten-oten pada ngomong apa coba? Daripada kalian uclim itu apa? Orang ibadah Kristen kalian masuk untuk mengganggu. Mana Mawar? Mana? Coba, mana? Yang ada mungkin kamu kali. Kamu masuk ke dalam komunitas, masuk ke dalam RT, RW yang muslim semua. Tapi kamu bikin gereja, bikin tempat ibadah. Terus alasannya kamu playing victim. Kan kebanyakan kayak begitu. Di galaksi itu ada loh. Satu RT apa satu RW jadi 8 gereja apa 7 gereja. Dongeng. Ya, kamu orang-orang yang mengatakan dongeng itu adalah orang-orang yang kalau dikasih dibacain ayat Quran, mereka mengatakan dongengnya. Halo Rian, selamat malam. Malam. Ya Rian, ada yang mau disampaikan? Enggak, mau denger aja, mau ngikut aja. Halo. 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 1, 2, 3. Rian. Iya, halo. Kelamaan kamu. Halo. Halo. Kelamaan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balon Don. Mbak London. Mana ada mencret sih? Nggak mencret gua, lu kali Mawar, kamu bahasanya jelek banget sih Mawar. Mana ada aku mengganggu? Kemarin aku jadi moderator. Aku jadi moderator. Tanya Pak Arom, tanya Pendeta Arom, tanya Pendeta Karyana, tanya Pendeta Rahmat. Gimana? Gimana aku mengganggu mereka? Aduh, signal aku Rasid. Please deh. Kenapa sih pindah Lanjut, ruangan lanjut, kali? Pak. Atau pindah ini? Enggak ini kak. Kalau menurut aku sih orang di bawah itu, misalnya oten-oten ini pertama mereka sensitif kalau dipanggil oten. Padahal oten itu singkatan orang Kristen. Terus mereka mau bandingkannya dengan uclim. Apa uclim artinya? Sekarang kita tanya balik. Uclim artinya apa?
kayak ada double standard gitu loh. Kalau orang muslim nggak boleh kayak gitu. Tapi mereka sendiri melakukannya dan 2 kali lipat lebih Memang parah. depan di sini juga aku begini. Pak Didir, ahlu kitab yang mana? Terjadi perselisihan yang mana? Itu di zaman apa? Baca ayatnya mana? Mana unclim? Ngeyel banget sih ini kamu. Mbak Mawar, unclim itu bukan Kenapa, singkatan sayang? dari umat muslim. Mana C-nya di situ? Mana N-nya di situ? Nggak tahu lah. Nggak usah sok cute gitu deh. Oh, Asran naik. Kak, naikin Asran. Enggak. Si Asran. Aduh, kakak lagging banget. Nah, aku ngobrol dulu sama Asran ya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my little brother? Alhamdulillah. It's good to hear from you. How's Aceh? Gimana ya? Yes, is it better than before? Alhamdulillah. Iya, Kak Sarah sinyalnya lagi jelek banget. Ini bukan ibadah, maksudnya gimana? Kalau orang Kristen mungkin ya ibadahnya cuma di gereja sama kalau merem dan berdoa. Tapi kami tuh semua amalan yang diniatkan oleh Tuhan, diniatkan untuk Tuhan dan mengikuti, iya, dan tidak melanggar syariat adalah ibadah. Karena kalau misalkan kami dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu landasannya niat. Kalau niatnya karena Allah, maka hitungannya ibadah. Nah, udah ya, Kak? Are you back? Kak Sarah. Assalamualaikum. Kak Sarah. Ya ampun, masih nge-lag dia. Ahlul kitab saat ini masih ada. Ada dong, orang muslim. Ahlul kitab. Ahlul kitab. Saat ini masih ada enggak? Tuh ada yang nanya. Ahlul kitab saat ini masih ada tidak? Ya Bu, ya Ibu. Kalau misalkan kita mengatakan bahwasanya ahlul kitab hari ini masih ada atau enggak, ya Bu, kan ahlul kitab itu merupakan satu suatu julukan kepada orang-orang yang menguasai kitab yang belum yang belum terkontaminasi sama tangan-tangan jahiliyah manusia. Contoh kita bilang siapa? Umat Nasrani. Apa itu Nasrani? Nasrani itu adalah pengikut Jesus Christ. Bukan Jesus Christ, tapi Yeshua HaMashiach. Yang really pengikutnya bukan daripada Pauline Christianity, bukan. Bukan orang yang mengikuti Jesus itu daripada Paulus, bukan. Tetapi orang yang mengikut Nabiullah Isa, ataupun dalam bahasa yang bahasa yang sesungguhnya itu Yeshua HaMashiach. Yang betul-betul mengikuti mereka itu disebut ahlul kitab. Mereka masih berpegang kepada kitab-kitab. Contoh kita bilang Torah, Tanakh, Nevi'im, Ketubim, masih berpegang kepada kitab-kitab tersebut, tidak berpegang kepada para paus-paus, tidak berpegang kepada pendeta-pendeta, enggak. Itu nih dikatakan ahlul kitab. Apakah masih ada sampai hari ini? Buktinya enggak. Secara realita enggak ada sedikit pun. Karena orang-orang ahlul kitab itu adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab mereka, yang mereka mengetahui yang mana yang hak dan yang batil, hingga mereka masuk ke dalam dinul Islam. Karena mereka tahu dalam kitab mereka sudah disebutkan begini, kelak akan datang seperti ini, dan mereka mengetahui bahwasanya ini loh perintah yang betul, dan mereka mengikuti perintah yang betul. Iya nggak Kak Sarah? Nah, iya nggak Kak? Mantap. Betul. Sama Kak. Betul.
Alhamdulillah, Masya Allah, Serang. Jadi Kak Sarah bisa tambahin juga nih, kalau misalnya orang-orang tuh kan biasanya mereka nyatut-nyatut istilah orang tanpa tahu arti sebenarnya. Kalau dalam Islam, kitab itu artinya bukan cuman buku gedebuk gitu kan, ya kan? Itu kan dari bahasa Arab. Jadi mungkin bisa dicerahkan apa sebetulnya arti kitab itu. Apa yang di-refer dalam Quran, ahli kitab itu siapa dan apa kitab itu dengan arti sesungguhnya dari bahasa asalnya gitu. Ya, jadi Silakan, ahli Kak. kitab yang betul, ahli kitab yang baik, yang benar itu yang mengimani ya, bahwa yang mengimani tentang nubuat. Wait, ngelag gak? Ngelag gak? Tentang nubuat akan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sendiri yang menerangkan mereka mengenal Rasulullah itu seperti anak-anaknya sendiri gitu. Artinya kalau sudah Rasulullah udah turun, maka mereka akan beriman, akan mengatakan amantu billahi gitu loh. Jadi langsung bersyahadat, langsung berwitness, langsung bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah gitu. Iya kan? Kalau ditanya ahli kitab yang ini, siapa dari tadi yang ngemeng terus kalau kita ada selisih paham bertanya kepada ahli kitab, di mana perintahnya kayak gitu? Itu surat apa ya kamu catut itu? Itu kan perintah kepada ahlu kitab dulu kalau misalkan ada perselisihan di zamannya Nabi Musa ketika ada orang yang seorang kaya yang meninggal. Langsung mereka tanya, Musa kamu kan Nabi, minta tolong sama Allah, doa sama Allah, siapa yang bunuh Nabi itu? Maksudnya adalah hal seperti itu. Jangan suka melintir-melintir. Emang kalau bukan noten nggak melintir nih kalau bukan noten. Iya, kalaupun di-refer kepada ayat itu ya Kak, yang disebut dengan ahlu kitab kan bukan, emang New Testament udah ada zaman itu. Belum. Ketika ada perintah seperti itu, emang di New Testament ada. Orang keluarnya baru 4 century, berapa Ya. abad setelah bisa dinaikkan, terus kita disuruh refer ke ahli kitab yang Bible itu maksudnya. Iya gimana What sih? is he talking about? bahkan Old Testament yang mereka catut dijadiin sebagai kitab suci mereka aja, itu udah banyak corruption di dalam situ. Disuruh refer ke situ. Corruption dan Ngapain? mereka nggak ngikutin itu perjanjian lama katanya. Nggak ada. Jadi kalaupun kita bilang, oh ya ahlu kitab itu mereka, ya kitab apa yang mereka pegang? New Testament. Terus kita disuruh ngikutin gitu mereka, yang isinya carut marut itu. Doesn't make sense. Sentil deh ginjalnya. Gitu deh. Nabi M mau datang lagi kok ada ya? Apaan sih? Didier ini mau dinaikin nggak mau? Ngetik-ngetiknya Asbun. Ada Daryl nih. Aduh, Halo Daryl. Boleh nggak kalau misalkan Nasran jelasin secara literal? istighfar dulu sama Darel. Silakan. Boleh nggak? Kalau misalkan gini. Gimana Kak? Halo, Halo. apa itu? Apa itu? Apa ini? Apa ini? Dia dengerin dulu penjelasan Nasran. Daryl, dengerin dulu Boleh, penjelasan boleh. Nasran. Oke, kalau misalkan kita merujuk kepada istilah ahlul kitab, oke, maka kita akan melihat ini berasal daripada dua suku kata kan gitu ya Kak ya. Jadi kan diambil daripada bahasa Arab. Ahlul wal kitab wal al kitabun. Yang gitu. Ahlul wal kitabun. Gitu ya Kak ya. Ya enggak? Ahlul itu kan maknanya kan pemilik, ya enggak? Yang memiliki kan gitu ya. Al kitab berarti bacaan ataupun kitab yang suci kan gitu ya. Ya enggak Kak? Nah, jadi ahlul kitab ini berarti apa sih? Orang kena aja, jangan ragu bang, nggak usah pada berkiblat sama si Sarah ini. Nanti Oke, syarab di sini. Saya sedang berkomunikasi dengan kakak saya, saudari si saya. Sarah ini. Tenangkan aja. Ada gilirannya ya, ada giliran Bang Darel. Diam dulu. Ini Darel. be respectful, please. Oke, good. Dengar tuh ya. Oke, berarti ahlul itu pemilik, alkitab berarti apa namanya kitab yang suci ataupun bacaan yang suci. Ahlul kitab ini berarti orang-orang yang menerima, ya. Kitab ini merupakan pewahyuan, maka kita harus merujuk lagi dari segi literasi. Alkitab ini merupakan kitab yang suci yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana orang itu? Kalau misalkan dulu tatkala zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada orang-orang Nasrani, masih ada orang-orang Yahudi. Nasrani kalau misalkan kita bilang, itu bukan, kita bilang, ingat ya, kita bilang ini kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nggak termasuk the New Testament. No, karena the New Testament itu from a Pauline Christianity, daripada Paulus, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak termasuk daripada ahlul kitab. No, kalau misalkan kalian mengatakan kami ahlul kitab, no, itu bahasa Islam dan itu berasal daripada apa namanya, kebudayaan orang Islam dan literasinya pun daripada Islam. Kalau kalian mengakui kami ahlul kitab, no, tidak sedikit pun kalian ahlul kitab. Karena apa? Kitab kalian bukan daripada Allah, kitab kalian bukan daripada Rabbul Alamin, no, tapi dari siapa? Daripada seorang manusia yang mengakui dirinya sebagai siapa? Sebagai apostle bagi orang-orang yang non-Yahudi. Sedangkan Jesus itu jelas mengatakan aku hanya diutus bagi domba-domba yang tersesat daripada Bani Israel. Berarti hanya untuk siapa? Bani Israel. Hanya untuk orang Israel. Bukan datang-datang si marginal pemikir idealisme Helenistik datang kocak ketipluk datang bilang I'm apostle, saya apostle, saya rasul yang diutus untuk orang-orang yang non Yahudi. Karena jelas kita melihat bahwasanya Jesus mengajarkan dalam bidang keyahudian, bukan non Yahudi. Datang-datang si pembun-bun siapa? Orang-orang yang mengikuti Yeshua HaMashiach, para pengikut Yeshua HaMashiach dan menentang Yeshua HaMashiach. Tiba-tiba dia tatkala Yeshua HaMashiach sudah diangkat oleh Tuhannya ke langit, ujuk-ujuk dia datang bilang, gua ini utusannya dia. Pas dia ada di bumi malah dimusuhin. Related nggak? No, enggak sama sekali. Berarti yang kalian terima itu the New Testament kalian itu bukan daripada from God, but from Paulus. Tafadhal Kak. Ya, ini nih tertulis di Al-Quran. Betul, beriman kitab-kitab sebelumnya. Rukun iman kami pun kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Bukan kitab kalian. Bukan Injil Taurat kalian. Kalian bukan itu. Gimana sih? Kalau ahlu kitab itu, dia pasti akan langsung taslim. Gitu. Daryl, sudah makan beb hari ini? Sudah makan beb hari ini. Kemarin aku makan babi, sekarang nggak lagi, udah habis lagi. Oke, Daryl. Ada yang mau disampaikan? Oke, gini, aku anggaplah dulu abang kita sebagai narasumber kalian bertiga ya. Sebenarnya perlu diklarifikasi kitab ini, pernyataan-pernyataan itu kan harus diklarifikasi dan dipasti-pastikan. Contoh, apakah saat ini masih ada ahlul kitab manusianya? Apakah saat ini masih adakah orang yang bergelar ahlul kitab yang layak dipercaya sebagai narasumber? Kalau ahlu kitab yang Allah berikan kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, mereka udah tahu akan ada nabi, namanya, ciri-cirinya kayak mana. Mereka pasti Bukan akan itu, beriman Sarah. langsung. Enggak, Daryl, Pertanyaan enggak itu, ada. Orang kalau ahlu kitab sekarang, Berarti mereka masih detik berpegang ini- kepada Yahudi. Mereka tidak beriman karena mereka menunggu nabinya dari kalangan mereka. Seperti itu, sesimpel Bentar. itu. Enggak ada berarti. Aku tanya kau Sarah. Apakah detik ini di dunia ini masih adakah hidup ahlul kitab? Enggak ada. Tergantung apa arti ahli buat kamu. Sekarang gini ya, kalau misalnya punya penyakit tulang, terus kamu pergi ke dokter, dia dokter itu ahli tulang loh. Terus gimana kamu merunutnya? How do you categorize that? Maka Terus kamu bilang, spesialis oh tulang dia bukan adalah ahli tulang. Dia bukan ahli tulang ya, tapi bukan berarti dia nggak ada lagi kan? Meskipun misalnya ilmu-ilmu tulang atau itu ada zaman sejak misalnya Greek, sejak Yunani. Terus kamu pengen kita merujuk ke ahli-ahlinya yang dulu pertama kali mencetuskan ilmu itu? Kan enggak. Semua yang diturunkan ilmunya kepada dia itu bakal menjadi ahli kitab itu juga.
Jadi kalau kamu bilang mana ahli kitab itu sekarang, ya banyak. Kamu boleh klaim juga dari Kristen. Siapa? Wah, tunggu dulu, Semua sebentar. yang sudah dijelaskan sama Asran tadi. Apa kategori Sekarang kita ahli itu dulu. tadi? Siapa pemilik kitab itu tadi? Syarat Kan ahlul begitu. kitab adalah, sebentar dulu baby, si Happy. Syarat ahlul kitab adalah dia menguasai Injil yang asli, kan begitu. Maka pertanyaannya, Siapa syaratnya? Oke, Yang Kak, mau bikin wait. syarat itu siapa? Sedikit. Mohon maaf. Silakan. Bentar. Mohon maaf. Ini daripada dinul Islam. Kok Anda yang menginterpretasikan sendiri daripada kebudayaan Anda sendiri? Bukan, di Islam Kan ke ada plagiat. dinyatakan. Gini, plagiatnya Aku mau klarifikasi nampak aja, banget. Bro, plagiatnya nampak banget gitu. Kok Anda yang mendefinisikan sendiri sesuai pemikiran Anda? Ini daripada Islam, bro, bukan daripada agama Anda. Kok definisinya daripada agama Anda? Kok definisinya daripada pikiran Anda? Pikiran kami yang Bukan. menguasai Al-Quranul Karim. Apa-apaan itu? Begini kawan, sebentar kawan. Sebentar aja. Kan di Alkitab Lucu dikatakan beriman kepada Taurat dan Injil. Bahwa Islam itu harus beriman kepada Taurat dan Injil. Pertanyaannya, tahu apakah detik ini masih ada Taurat yang kalian imani dan Injil yang kalian imani, atau memang sama sekali tidak ada lagi? Ini. Itu kan Al-Quran. Taurat dan Injil ada di sini. Inti ajaran Taurat apa? Perintah pertama Nabi Musa. Yang 10 itu apa perintah pertama? La tusyrik billah. Enggak, Daryl. Yang ada, sekarang dibalik pertanyaannya. Kitab yang kamu pegang itu Injil, sudah ya. bisa dipastikan itu bukan yang turun dari Allah. Kenapa? Karena kitab perjanjian baru itu adalah hasil pendidikan Paulus. Dan kitab perjanjian lama yang kamu tempel itu udah pasti juga bukan dari Allah. Karena apa? Karena banyak carut marut isinya. Itu udah selesai, Yang sudah Daryl. dirombak-rombak Jadi kalau lah lu ya, bertanya, diganti-ganti. ahli kitab mana sekarang? Ahlu kitab yang benar, yang beriman kepada Musa, kepada Isa, dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar. Begitu mereka tahu, mereka akan taslim. Mereka akan berserah diri. Gitu cara berpikir, itu gampang loh. Nggak usah nyelimbet-limbet. Kenapa sih kebanyakan cacing pita? Nggak ada ngarang, Goci. Lu yang ngarang, nggak bisa terima lo. Sabar. Maka karena silakan Happy. Nggak, jadi gini ya Bang, izin. Kalau misalnya Abang bilang, jadi di mana sekarang kitab-kitab itu yang kalian harus imani itu? Kalau misalnya Betul. kita bilang, apa yang kita sampaikan, makanya aku bilang, kategori kitab itu apa? Bukan gedebuk buku yang dikasih kepada Rasulullah. Gitu. Jadi misalnya kalau kita menginami 4 itu, bukan gedebuk bentuknya buku yang dikasih kepada Nabi Daud, bukan gedebuk buku yang diberikan kepada Nabi Isa, bukan gedebuk buku yang dikasih seperti, tapi ajaran-ajaran mereka dan esensi ajaran monoteisme mereka. Itu yang kita imani kan. Kalau masalah manuskrip, terus di mana kitab itu sekarang? Ya derita elu. Kalau kita bisa menunjukkan manuskrip yang asli ada di mana. Sekarang di mana manuskrip mana? Injil yang paling asli? Derita elu. Itu Kalau kamu yang kok jadi nggak mengimani boleh gitu, Injil, nggak boleh gitu. benar. Loh, Maksud enggak itu- dong. Karena apa? Kita diperintahkan mengimani Injil, kitab-kitab sebelumnya. Bagi kita, itu Iya. makanya aku bilang tadi, kitab itu bukan gedebuk buku, tapi ajaran. Gitu loh. Jadi Tanya kita aku, tidak ada tanggung jawab. Kita tidak ada setujukah tanggung kau jawab dengan untuk pernyataan si Intan tadi? Kenapa? Apa yang disampaikan sama yang aku reject Dibilang si dari Intan tadi, apa? Taurat dan Injil itu sudah ada dalam Al-Quran itu katanya. Yeah, no Iya kan, problem. Intan? Because ajarannya memang ada di situ. I'm not saying that the maka- book is in there. Maka Terus kenapa? sekolah Emang kamu Islam- mengimani apa yang ada di Injil dan Bentar Taurat dulu, di dalam Happy. Quran itu? Bentar, Happy. Karena Injil dan Taurat itu sudah termaktub dalam Al-Quran, maka ulama Islamlah menjadi ahli kitab dan ahlul kitab itu adalah ulama Islam. Kan begitu jadinya. Kata siapa? Iya. Kesimpulan siapa itu? Karena Maksudnya karena gini, Kak, Injil bukan dan itu. Taurat ada dalam Al-Quran. Terus Yang asli. kenapa? And then Maka what's the tidak- problem there? Mending bilang kayak maka gini dia, Injil yang asli dan Taurat yang asli sudah berada dalam Al-Quran, kan gitu Intan kan? Bro, Anda kenapa Ajaran. berspekulasi Kesimpulan. Ajaran. seperti itu? Makanya kan aku dari Ajaran awal udah bilang, monoteis. bisa tolong bedakan Aku kitab bingung. yang ada di Aku otak nggak dia. ngerti cara berpikir kalian. Iya, betul. Karena Nggak apa? ngerti aku cara berpikir Kita kalian. berangkat dari kata-kata kitab Dulu itu. sebelum Al-Quran, segini Happy, sebelum Al-Quran itu sudah ada namanya Taurat oleh Musa, ini sudah dibukukan, ini ada manuskripnya.
Itu yang Where is it? dipelajari Where? dan menjadi Mana manuskripnya? Mana Mana? manuskripnya? Where is the Ten Commandments? Where? Oke, manuskrip itulah yang dipegang oleh Yahudi saat ini di Israel. Si Yosef itu mereka. Walaupun Bahkan- Islam tidak mengakuinya asli. Ya oke, dan Walaupun- mereka itu berarti itu walaupun tanggung Islam jawab tidak mereka dong. mengakui. Gini loh, Bang, Sebentar dulu, kalau kawan. misalnya Sebentar ada dulu, yang- Happy. misalnya ada yang Manuskrip Gini loh, soalnya dari dulu Oten tuh sampai sekarang Happy. selalu begini. Mereka melempar klaim kalau kita nggak diinterupsi, klaim itu nggak akan satu pun dibuktikan. Belum satu klaim dibuktikan udah menunjukkan pikiran. klaim yang lain. Semua Satu-satu klaim kamu tuh harus kamu buktikan. Oke. Jangan Happy. pindah satu klaim Intan, lagi gini, terus Intan. disebut lagi, disebut Manuskrip lagi. Iya, tentang lakau. Enggak, gini, dengar dulu, Kitab Daryl, Taurat Daryl, itu yang asli. dengar dulu, Daryl. Dengar dulu, Silakan. sebentar, semua ya, semua. Karena kita harus ada unsur, kita memberikan pendidikan, memberikan edukasi ya. Di dalam Betul. Al-Quran itu Biar sudah jangan simpang siur. dijelaskan. Dengar dulu dong. Jadi orang-orang beriman tuh gimana sih? Rukun iman aja. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah sebelumnya kepada siapa? Kepada nabi-nabi sebelumnya. Harus percaya. Jadi kepada nabi kita harus beriman. Nggak ketemu, nggak ada, nggak tahu mana nabinya. Tapi kita harus beriman kepada Allah. Kita nggak lihat Allah kayak gimana. Nabi Muhammad aja gue nggak hidup sezaman. Tapi gue bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kembali lagi kepada Kita kita. bicara manuskrip. Apa yang diajarkan loh. Allah Kita bicara melalui manuskrip. Nabi Musa? Sebentar, Daryl. Apa Jangan yang lupa diajarkan Allah, Allah manuskrip. kepada Nabi Musa alaihi salam, kepada Isa alaihi salam, gitu ya? Apa yang diajarkan Allah kepada mereka? Kita mengimani. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa satu. La ilaha illallah Musa, Rasulullah. La ilaha illallah Isa, Rasulullah. Apa ajarannya? La tusyrik billah. Jangan mensyirikan Allah. Berimanlah kepada Allah. Nabi Isa berkata, Innahu huwa rabbi wa rabbukum. Dialah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Tapi ahlu kitab yang kurang ajar menulis-nulis ini dari Allah, menjual. Tahu dari siapa, Sarah? Dari Quran. Siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Liyastaru bihi samanan qalilan, dengan mengatakan ini dari Tuhan, ini dari Allah, dijual dengan harga yang rendah supaya orang-orang percaya. Apa yang terjadi? Ini kan terjadi sama kalian. Ngaku-ngaku ahli kitab, ngaku-ngaku ini ajaran Allah, padahal bukan. Iya, memang kami Jadi, Daryl, aku ahli Injil. kalau Kami misalkan ini kamu orang Kristen berkata, ahli kamu Injil. bertanya, mana ahli kitab? Mana ahli kitab? Ahli kitab di yang mana mana yang kitab? kamu maksud? Enggak, Ahli kitab yang mana dimaksud kamu Al-Quran maksud? itu. Ahli kitab mana yang kamu maksud? Ahli kitab mana? Ahlu kitab yang suka merubah-ubah, yang sudah Allah sampaikan? Bukan, Ahli maksud kitab aku pelongor nih. kan ada. Ada Bang Blender, Assalamualaikum Bang Blender. Masuk blender nih. Udah. Ini ahli kitab pelongor. Ahli kitab pelongor yang datang, Daryl. Enggak. Kalian pernah Blender, aku tanya dulu ke Blender. Blender, apakah detik ini masih ada ahlu kitab atau tidak? Sinyal kau pun sinyal BPJS kau di puncak gunungnya kau atau di atas Masih pokok tahu. tangis ya kau? Daryl, listen me, Daryl. Coba dengarkan dulu. Daryl. Daryl. Ya. Emang legitimasi kitab Taurat itu untuk Kristen mana, Daryl? Mana, Daryl? Tunjukkan. Legitimasi kitab Taurat memang Musa Mana? kepada Mencret Musa kan? diturunkan kitab Taurat oleh Tuhan. Lo kok mencret? Mbak, Sekarang mana tanya buktinya? dulu, di Kami Quranmu di surat kan ada sabar, dikatakan kami di surah Al-Isra. beriman kepada Bacainal musal kita. aku nggak ngerti aku bahasamu kau macam putus-putus. Pergi dulu kau di tepi-tepi pantai sana dulu kau di puncak gunung rasa kau di puncak gunung Siborong-borong kau ya, di puncak gunung apa kau? Di puncak gunung Sinabung ya kau sekarang? Daryl, gini ya. Kita udah menjelaskan secara rinci, secara data. Silakan. Kita udah menjelaskan secara data yang aktual, secara terperinci apa yang disebut dengan ahlul kitab dan keberadaan ahlul kitab sekarang. Betul. Kita udah menjelaskan itu semua. Betul. Ya kan?
Yang Belum pertama. terjawab. Kalian Dengar jelaskan dulu, tapi Daryl. ngambang. Daryl, dengar dulu, Daryl. Jawab cuma lu nggak Listen. mau terima, Daryl. Silakan. Banyakan Ya. bagi. Ini Daryl. Harus legowo dia. Tegas-tegas saja jawabnya, jangan ngambang. Iya, Daryl, Anda harus legowo karena gini. Ini kata-kata ini dan juga pemaparan ini from Islam, daripada agama Islam. Jadi Anda tidak Oke. bisa menginterpretasi apa yang dimaksud ahlul kitab itu dengan apa, dengan narasi kekristenan Anda. Tidak, karena ini bukan berasal daripada Kristen, enggak. Ini berasal Bukan daripada kawan, karena di situ ajaran ada Islam. Injil. Kawan, dengar Aku dulu. masuk bagian Injil itu. Apa yang dikatakan Maka harus kau Injil? terangkan Coba. Injil yang mana? Apa yang dikatakan Injil? Coba, yang mana dikatakan Injil? Kau mau bilang Bible itu Injil? Gini. Bentar dulu. Ya, Kau mau memang iya. bilang Bible itu Injil? Itu Injil. Sekarang Apa? tunjukkan mana Injil itu. Kalau kau bisa membuktikan cakapmu, mana Injil itu? Injil itu. Maka itu derita Anda. Kalau Anda mengklaim Mana Injil Anda itu? sebagai ahlul kitab. Kok jadi diri? Biar kutunjuk Anda mana di sini Injil, kan ya. Anda mengklaim Biar diri kita Anda jangan sebagai terjil, ahlul jangan macam Injil anak itu apa kecil. yang dikatakan oleh Isa alaihi salam? Injil itu apa yang dikatakan oleh Isa alaihi salam? Injil itu kabar baik ya. Sebentar dulu kau. Hey, Biar Injil kita jangan itu muter-muter. dengar, Kenapa kalian ini macam orang macam nggak sekolah Injil kalian ini? Biar itu- kutunjuk kau yang mana Injil. Biar itu kubuka dari- kameraku. Biar kutunjuk kau. Jangan kita ngomong asal bunyi. Daryl, Kau tunjukkan mana Injilmu, biar kutunjukkan mana Injilku. Injil itu lisani, Ya. yaitu dari mulut. Injil itu dari mulut, bukan tidak tertulis. Kalau nggak pakai data, awas saya. Udah. Oke. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu apa yang dikatakan Isa Tunjuk ke mana Injil. Oh, bentar kak. Kalau dia mengatakan Jangan kau bahwa ngarang-ngarang. berdasarkan Lukas, Yohanes, Matius, coba tunjukkan dari di mana Yesus melegitimasi Lukas, Yohanes, Matius untuk Di memberitakan mana dia Injil. gitu? Tunjukkan ya. Biar kita Jesus jangan ini mencela-mencela. melegitimasi mereka. Coba Tunjukkan. lihat deh, baca Coba kawan. tunjukkan. Injil Matius. Aku sekarang mana bukumu? Enggak. Kalau misalkan Anda mengatakan Kata seperti itu, siapa klaim itu? sepihak. Itu klaim, bro. Ngapain Anda mengadopsi kata-kata Islam? Anda adopsi Itu- dalam agama itu Anda. Itu namanya apa? Plagiat. Itu namanya. Sekarang apakah sekarang mana Injil kalian itu? Biar ku lihat dulu. Itu Injil kami tuh. Mana Injil kalian? Tadi aku tunjukkan Injil ini Injilku ini. Ada tulisan Injilnya. Kalian kata Mana di teks original Bible-mu ada kata Injil? tunggu dulu. Jangan kalian ngarang-ngarang. Tunggu dulu. Barel, oke. Ini, enggak kau baca ini. Baca dulu ini. Ini. Ada 4 gospel. Injil. Ya itu kan bahasa Indonesia yang kamu comot. Sekarang oke. Ada Sekarang berapa mana Injil di situ? Oke, ada berapa Injil di situ? Sekarang buktikan mana Injil yang di Al-Quran itu. Ada berapa? Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kalian yang bilang kalau itu dari Isa. Tanggung jawab. Kalian pun harus bertanggung That's your jawab. claim. No, that's your claim because Kalian kita harus bertanggung percaya. jawab karena kalian masukkan dalam Al-Quran kalian. Loh, bukan. Karena apa? Injil yang kami Kalian- imani itu bukan Injil yang sama dengan yang kalian sebut. Jadi Injil yang mana? Oh silakan. Woi, apa blender? Loh, kok dirian sekarang kalian kan beriman pada Injil. Mana Injil yang kalian iman itu? Pernahnya kau baca?
Blender. Kok teks? Untuk apa aku? Nggak butuh. Aku nggak perlu. Untuk apa aku teks original? Aku nggak ngerti aku bahasa Ibrani. Yes, Evangelion, yes. Orang. Ih. Sekarang gini The good Blender. news is Evangelion. Gantian. marah aja Ya, kau. sini kawan. Gini Darel, Di aku Al-Quran minta di teks original. Aku minta di teks original. Nggak bisa. Kau tunjukkan di teks original bahasa Yunanimu itu kata Injil. Tunjukkan original. Udah aku tunjukkan tadi di surah Al Imran ayat 3 adalah masuk. Aku nggak punya kitab untuk apa aku kitab original aku nggak ngerti. Mending ku jual aku balik. Dengan Happy, aku dulu happy. Al-Quran mau menyuruh umat muslim beriman kepada Taurat dan Injil. Pernahkah Kan, kau baca Taurat dan Injil itu? Bolak-balik lagi. Woi, tunjukkan. Bolak-balik lagi. Tunjukkan. Sedikit boleh nggak? Ini sedikit Al-Quran boleh nggak? mau- Bro, dengar. Allah menyuruh orang Islam beriman pada Taurat dan Injil. Kau dengarkan Udah pernah dulu. kau baca Taurat dan Injil yang disuruh Kau kau imani itu? dengarkan, makanya kau dengarkan Silakan. ini baik-baik. Kalau misalkan kita merujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Okey, dalam surah Al-Imran ayat 3. Di dalam surah An-Nisa ayat 47. Di dalam apa lagi ada juga dalam surah Al-Maidah Banyak ayat kan kau kasih 48. ayat baca Ada aja dalam dan surah. Kau kaitkan dengarkan apa dulu, yang makanya dengan kau dengarkan mencerek diskusi kau kan kita. kalau misalkan aku Kau udah banyak menjawab. kali kau kasih Ada ayat, juga dalam kaitkan aja dengan biar lebih Al-Quran cepat, surah Yunus biar ayat lebih mengalir ke-37. diskusinya. Ginilah orang Kristen kalau misal kau dijawab. Mencret dia. Kami Udah. nggak mencela-mencela, kangkung genjer tahu dalam kangkung genjer Al-Quranul tahu. Karim. Poin Kau aja dengar, apa yang mau kau kaitkan? Coba di mute dia Kak. Di mute dia. Biar saya jelaskan. Kalau misalkan kita mengatakan dalam berbagai dialocation, di dalam berbagai literasi dalam Al-Quranul Karim, Allah selalu mengatakan bahwasanya musaddiqan. Apa arti musaddiqan? Apa arti musaddiqan itu? Kalau misalkan Bahasa Arab nggak ngerti kau aku. mengatakan Bahasa Arab. berimanlah. Coba apa dikatakan musaddiqan itu kalau misalkan kita merujuk kepada Al-Quran, karena kau mengatakan tidak kepada Al-Quran. Dalam seluruh Al-Quran ketika Allah membenarkan kitab terdahulu, Allah mengatakan musaddiqan. Apa musaddiqan? Apa arti Kutanya musaddiqan coba? untuk kawan. Apakah Allah menyuruhmu beriman pada Injil dan Taurat? Kau dengar Allah Subhanahu wa taala membenarkan kitab Jawab terdahulu. dulu aku. Jadilah narasumber yang baik. Sekarang aku narasumber. Kau dengar. Coba Ah, di mute dia, silakan, biar kita silakan. jelaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala terbukti, kapan terbuktinya? Tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab membawa Torah, dia membawa Torah. Okey, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika engkau mencari kebenaran dari situ, sungguh apabila Musa masih hidup ia akan mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini mana? Rasulullah melarang untuk mencari kebenaran di dalam kitab tersebut. Karena apa? Kebenaran itu hak ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau misalkan kita mengatakan narasi daripada Al-Quran, Al-Quran selalu mengatakan dengan kata musaddiqan. Kalau misalkan kita melihat musaddiqan itu dalam apa? Dalam Majmu' al-Wasit, itu dikatakan apa? Saddaqa, tasdiqan, saddaqa bihi. Apa artinya? Kalau misalkan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, Allah mengatakan walaqad saddaqan alaihim iblisu dhanna, kata Allah Subhanahu wa taala. Makna saddaqa ini Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan bahwasanya ini pernah kuturunkan. Ada Bang Zuma. Ini ada beberapa pemaknaan daripada kata saddaqa ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pengakuan akan apa? Akan kebenaran sesuatu, kata saddaqa ini. Pengakuan terhadap sesuatu dan juga bukti atas kebenaran sesuatu. Ini merupakan satu tanda penunjukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukti. Kau dengarkan dulu. Jangan kau bilang salah kaprah nanti. Allah tatkala mengatakan bahwasanya membenarkan kitab terdahulu bahwasanya betul Allah ini tidak pernah zalim kepada hambanya. Karena apa? Karena hambanya ini Allah turunkan kitab. Berarti dahulunya sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, itu Allah berikan kitab sebagai pedoman hidup umat-umatnya.
dibenarkan oleh Allah, betul. Nabiullah Habis Isa itu pernah ngomong, Allah ya. berikan Habis itu pedoman ngomong, hidup ya. bagi umat-umatnya. Nabiullah Musa pernah Allah berikan pedoman hidup bagi umat-umatnya. Itu makna kata saddaqa. Bukan kami harus mengimani, kami bolak-balik kitab kalian, kami harus mengetahui bahwasanya gini kami harus mempelajari kitab kalian. No, bukan. Tetapi kami percaya bahwasanya ini betulan firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu, tetapi Anda harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Tentang ta'rif yang sudah terjadi dalam kitab-kitab terdahulu. Banyak dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan hal tersebut. Apa contohnya kalau misalkan kita melihat, ya? Apa? Gantian. Apa? Ya. Kau bilang tadi Umar bin Khattab membawa. Oke. Tadi kau bilang kan Umar bin Khattab membawa sebuah kitab Taurat kepada Muhammad. Lalu Muhammad Tidak membawa kitab kepada Muhammad. Siapa bilang membawa kitab kepada Muhammad? Dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hadapan Rasulullah. Paham nggak? Paham nggak? Kasusnya itu ketika. Nah, coba kau terangkan dulu biar kau dulu ngomong. Dia berlalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah? Taurat kan? Taurat kan? Oke. Ya, kau dengarkan dulu. Udah. Dan sesudah itu Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau masih mencari kebenaran dalam kitab itu, sungguh tatkala apabila Musa masih ada di sini, maka ia akan mengikuti aku, kata Rasulullah SAW. Hadal kalam Rasulullah SAW. Sekarang aku bilang sama kau ya, bahwa Umar bin Khattab membawa kitab itu kepada Muhammad ingin membuktikan bahwa apa benar ucapan Muhammad bahwa ada nubuatan Muhammad dalam Taurat. Tetapi ketika dibawa Umar bin Khattab kitab Bapak, kenapa Anda berspekulasi sendiri seperti serampangan seperti itu? Bukan seperti itu. Kalau Anda sekarang aku tanya kau, terangkan untuk apa Umar bin Khattab membawa kitab Taurat itu ke hadapan Muhammad? Untuk apa? Apa motif Umar bin Khattab? Apa motivasi Umar bin Khattab? Karena bahwasanya dia mengetahui bahwasanya contoh ini saya mengatakan bahwasanya coba bacakan ayat itu, ayatnya, bukan ayat spesifiknya. Baca ayatnya, ini hadis, bro. Hadal hadis. Buka hadisnya lalu baca biar kita bahas di situ. Anda ada di face nggak? Anda ada di face nggak? Kenapa saya harus repot? Kenapa saya harus karena repot? Enggak apa-apa, bacakan saja biar kita kalau misalkan Anda ada di face 2, coba jangan meraba-raba atas hadis itu. Anda ada di face 2, buka. Kok saya harus repot? Udah saya karena kita memberikan pemaparan, saya lagi harus repot dengan pertanyaan Anda. Kalau misalkan Anda memberikan saya give me one question, biar aku jeda. Anda yang harus mau repot. Tunjukkan hadis nomor berapa biar aku baca, aku jeda 2 menit. Oke. Coba cari di googling aja, boleh? Googling aja. Tatkala Umar bin Khattab membawa hadis nomor berapa? Masih tak kalah. Hadis nomor berapa biar clear kita, jangan kau ngarang-ngarang. Kau cari, kau tulis, kok ada Google kan? Google itu bisa mendeskripsikan itu. Matius 2 ayat 6, Lukas 3 ayat 7, gampang-gampang aja. Aku nggak perlu kau macam cobalah. Makanya kau ada di face 2 kan? Kau ada di face 2 kan? Ada di face 2 kan? Makanya aku bilang jeda nanti aku 2 menit. Kau sedikit effort kau sedikit. Kau tuliskan ya. Ya, kau tuliskan hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memarahi Sayyidina Umar tatkala membawa kitab hadis 600, hadis Abu Qori 746. Kenapa malu-malu kucing kau mengatakan nomornya aja? Kenapa kau dengan sesimpel itu aja kau nggak mau? Kenapa kau harus mendebati aku? Kenapa kau nggak mau cari sendiri? Kita sedang berdebat ini. Aku? Tinggal cari. Harus berdebat lah kau. Tinggal kau cari seperti deskripsi yang kau katakan. Itu aja kau susah kok. Apa? Oke lah, kita lupakan aja lah hadis-hadismu itu. Enggak mau kok. Kalau aku buka aja ayatku. Kenapa aku malu dengan ayatku? Buka aja. Makanya aku bilang dibawa Umar bin Khattab lah Torah yang asli di zaman Muhammad ini kan ke hadapan Muhammad. Lalu Muhammad berkata, yang kayak kau bilang tadi, tidak akan kau temukan kebenaran dalam kitab ini. Pertanyaannya, tapi Muhammad ngomong kau harus beriman pada kitab Taurat dan Injil. Ketika dibawa Umar bin Khattab, Astagfirullahaladzim. Tunggu Asran. Tunggu izin. Halo. Izin. Silakan. Silakan Balon dan silakan.
Nggak ngerti Dia aku. yang bikin klaim, orang kalau diskusi itu ya, dia yang bikin klaim, dia yang harus nyediain bukti. Jadi kalau Bang Darel tadi udah ngeluarin hadis, keluarin, tunjukin ke kita. Hadis apa, nomor berapa, dari kitab mana, it's on you. Itu namanya diskusi, Si Asran Bang. ini yang Jangan cuman, bilang di enggak, tadi hadis tadi yang bilang bawahnya, di katanya bawah Abu Umar bin Bakar Khattab As-Siddiq. lah. Terus, apa tadi pertanyaannya? Heeh. Nomor berapa lah itu? Asran. Emang Kenapa malu-malu kau nunjuk? kan Kenapa tadi kau malu Darel yang menunjukkan bilang tentang katanya, Torah itu yang dibawakan sama yang bawa Torah itu siapa tadi? Umar bin Khattab? Kata Asran, ngomong dulu Asran. Umar bin Khattab. Umar bin Ya. Khattab dibawanya Taurat ke hadapan Muhammad. Hadis nomor berapa itu biar kita buka dulu, Asran, biar jangan kita meraba-meraba. Kaunya cari, apa susahnya? Udahnya aku Torah, jelaskan Torah deskripsinya. yang mana juga? Aku juga kadang-kadang tuh gini ya, makanya kita selalu Orang yang mempertanyakan. mana? Kalau orang Kristen bilang Injil dan Sekarang Torah, begini. which one? Which one? Kalau misalnya Makanya tuh yang di bawah-bawah tapi- tuh, Bang Darel, ada yang di bawah bilang katanya, kalian mengkhianati Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bilang kamu harus mengimani Injil, mengimani Taurat. Sekarang kalau kita bawa ke contemporary belief of what Bible is, which Bible? Kalau kalian yang ngeklaim kalau Injil itu sama dengan Bible, mana yang kalian mau imani? Versi berapa? Tahun berapa? Keluaran berapa? Kalian aja nggak tahu, soalnya saking banyak versinya. So, Sekarang who gini. do you have to follow? Who are you going to follow? Mana Injil yang kalian imani itu yang mana? Versi mana? Udah kutunjukkan tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Bukan. Injil versi yang mana? Bible versi yang mana? Saya nggak nanya gospel. Bahkan gospel 1 dan gospel yang lain aja banyak versinya, Bang. Abang tahu kan Bible banyak versinya? Berapa ratus ribu denominasi yang ada di Kristen sekarang tuh Bible-nya beda. Sekarang Bible yang mana yang kalian rujuk sebagai Injil? Show us. Sebentar, Happy. Aku dulu. If you tell us that kita yang mengkhianati, cuman karena kita nggak percaya kalau Injil dan Bible itu sama, kita bisa membuktikannya. Kita bisa Gini. klaim kalau oke, karena atas dasar iman. Sama kan, kalian juga pasti bilang gitu. Kalau udah imani saja, kita bisa bilang gitu juga. Makanya stop the double standard ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang Injil itu sama dengan Bible, then show us which Bible is Injil. Versi satu aja nggak ada yang sama loh. Satu negara dengan satu yang lain. Bukan masalah King itu. James versi King James loh, kok bukan masalah itu? Ini masalah kredibilitas. Ini kredibilitas, Sebentar, Happy. Bang. Aku dulu ya. Kalau Abang kan bilang tadi Ada tentang orang- Injil. Aku terus ngomong. Mana Injil yang Ini mana? Nggak kehormatan Kita dulu, balikin udah kopi, aja. nggak pernah- Kalian menuntut kita untuk menyamakan Injil dengan Bible, ya. Sekarang tanggung jawab kalian juga untuk menunjukkan Bible yang mana yang kalian rujuk sebagai Injil yang harus kita imani. Kalau Itu kita yang tanya, dimaku ini. itu udah dijawab dari awal sama Kak Sarah. Itu yang ada di Quran. Jelas. Dari mana sih Sarah nih pandai-pandaian menjawab Injil kami, orang dia nggak ada sekolah Injil? Perintah apa yang diperintahkan? Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Isa, semua ada di Al-Quran. What's the problem? Mana? Daryl? Ya, Mana? jadi masalah lah, Buka orang-orang surat nggak ada. Az-Zukhruf. Mana? Buka surat Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Buka surat Az-Zukhruf Buka. ayat 61 sampai 64. Buka surat Maryam, baca. Buka surat Al-Maidah, baca. Buka. Bagaimana Allah menjelaskan tentang Nabi Isa? Bagaimana Allah menjelaskan tentang kaumnya yang ngeyel? Bagaimana Allah menjelaskan tentang kaum Nabi Musa? Semua ada di Quran. Kok jadi si Nah, Intan ini pertanyaannya ahli adalah- Injil orang dia? Pertanyaannya adalah, apakah kitab kamu itu adalah Injil yang Allah mention? Yang kita harus beriman? Bukan. Jadi yang mana? Mana Injil itu? Loh,
Loh, tadi udah gue jelasin. Udah dijelasin, masih kamu nggak terima. Bukan karena kamu nggak terima, terus kamu bilang klaim itu salah. Just because you don't accept it. Aku nggak ngerti nggak kalian lah. Bukan kalian bilang gini, Injil yang dipegang si Darel ini bukan itu Injil yang sebenarnya. Oke, makasih ya atas informasinya. Sekarang ku tanya kau Sarah, yang mana lah Injil yang asli Sarah? Biar ku buang ke tong sampah Injilku ini sampah Sarah. Yang mana yang aslinya Sarah? Yang nggak tahu asli aku. adalah jadi kamu kelas harus beriman bunyi kepada kalian. Al-Quran. Selesai. Yang asli adalah ketika isinya apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ada di situ. Nabi Isa berkata apa? Di dalam Al-Quran informasinya Nabi Isa mengatakan la tusyrik billah. Jangan mengatakan Tuhan itu tiga. Isa kan bukan Yesus. Loh, kata Nah, siapa? kan ini udah melenceng lagi. Nah, lagi, Udah nah, ganti lagi. lagi nih. Topiknya udah ganti lagi. Nah, lagi. Apa Ini kita udah perlu lari menjelaskan lagi kau, secara literal? Darel. Hei, Darel, Kamu nggak apa- bisa kayak Itu gitu, kan diskusi pernyataan- kayak gitu di sini nggak itu kan bisa. Pernyataan Isa alaihissalam bukan pernyataan Yesus. Ya udah, Hey, itu kita berarti bisa topik yang lain. Kalau kamu tidak jadi udah nggak ada lagi. Kamu tidak bisa merujuk Quran lagi karena kamu tidak percaya Isa yang beda dengan Yesus. Then you can't use Quran. Cuma mengatakan Kalau juga kamu Isa masih beda dengan menuntut Yesus. Injil itu Brandon harus juga ada di bilang dalam Isa beda dengan Quran. Yesus. See, it's a different topic altogether because you don't believe what we believe. Gimana? Memang iya. Kalau kita ngasih Memang bukti kayak apa, meskipun kita ngasih bukti sampai mencret nih ya istilahnya, kita nunjukin kalau apa ajaran Nabi Isa itu ada di dalam Quran, lu nggak akan percaya. Terus mau kemana diskusi kita? Dari awal berarti kita balik lagi. Kamu percaya nggak kalau Nabi Isa dan Yesus itu figur yang sama? Oh, Itu udah beda Cuma topik beda. lagi. Jadi itu Cuma beda topik lagi. We can't semua talk about arti itu Injil. beda kok. Dan kutunjukkan We can't- bedanya ya. Listen, Isa- now you wanna. So jadi gini, jadi kamu mau ngomong Isa soal itu sekarang. alaihissalam Kamu Bani ngomong Lewi. mau- Yesus kamu mau Bani ngomong- Yehuda. Kan beda. Kamu mau ngomong tentang itu jadinya sekarang. Udah nggak mau ngomong Injil dan Quran lagi. Enggak sanggup Because it's a jawab. totally different topic. Enggak, kan enggak mampu kau jawab. No, bukan masalah nggak mampu. Injil It's a diredaksi different sama topic. Nabi Isa. Kamu Gimana sih, ngomongin Darel? nasi goreng, lu Bayangkan ngomongin babi, kau. kita ngebahas Oke, kita- rendang, lu ngebahas soto ayam. Beda. Kita kesampingkan Jadi kalau Yesus misalnya dengan mau Isa ya. ngomong, nggak apa-apa, kita simpan dulu. Kita simpan dulu Isa dan Yesus ini ya. Gini, Darel. Iya, lu Tadi yang kan sebutin nanya tadi. tentang Injil Lu yang yang asli. sebutin tadi. Sedangkan Injil yang asli related dengan Nabi Isa. Ketika aku paparkan tentang Nabi Isa, lu bilang Nabi Isa beda sama Yesus. Kan kampret namanya. Sekarang kita gini lah. Enak Sarah, aja. Sarah. Kita kesampingkan Isa dan Yesus. Kita simpan dulu itu. Sekarang kita bicara Injil. Ya kau Injil ini yang kan bring buku up. nih. Kita- Ya simpan aja sendiri, bukan kita yang nyebutin tadi. Happy. Coba Dulu jawab ke besarin Happy. Nasaran kak. Kita besarin Nasaran kak, coba kak. Besarin. Okay, wait a minute. Okay, coba ini. Anda mempermasalahkan tentang kata dialek Semitik kita kan? Kita bisa melihat di sini. Kata dasarnya apa sih? Antara Isa dan Jesus. Iya kan? Oke, kita melihat di sini. Asal katanya apa sih? Yeshua ataupun Yeshua Mashiach ini dalam kata apa bahasa Ibrani? Oke. Bahasa Ibrani ini kalau misalkan dengan bahasa Suryani ini masih ada ikatan dialek Semitik. Oke. Dalam bahasa Ibrani ini kepada bahasa Suryani jadinya apa? Di bahagian barat ini jadinya apa? Yeshua. Sedangkan di bahagian timur ini jadi Isu. Nah daripada Isu ini kemudian dipakai dalam bahasa Arab, literasi bahasa Arab yang masih serumpun dengan bahasa Aram menjadi apa? Isa. Ini jalurnya. Sedangkan Jesus itu plak ketiplak langsung ke mana ini? Ke bahasa Yunani. Plak ketiplak langsung jadi apa? Jadi Isus. Dari Isus ini diserap ke dalam bahasa apa? Latin jadinya apa? Yesus. Baru diserap ke dalam bahasa Inggris jadi apa? Jesus. Baru diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? Yesus. Kalau kau mempertanyakan, oh ini nggak bisa, bodoh berarti Anda nggak pernah mempelajari ketatabahasaan. Anda nggak pernah belajar tentang bahasa. Ini aja Anda repot. Oke, kutanya dulu Walaupun kau. ini bukan Isa poin, bukan dengar lu. Walaupun ini alaihissalam bukan itu poin. Bani Yehuda atau Bani Lewi? Yahudi. Yahudi kan Yahudi ini itu
Di Islam itu Isa itu orang Lewi, dia keponakan Harun. Harun tuh orang Lewi, Miriam tuh Yahudi, Oh, Imran tuh Yahudi. Yahudi itu apa sih? Itu Lewi. Bangsa Lewi. apa? Bangsa Yahudi itu apa sih? Yahudi aja kok nggak tahu. Sekarang Belajar kita lihat antropologi dulu. Bangsa Semitik itu bangsa apa aja? Isa Lu bilang alaihissalam itu Nabi Isa itu bukan Nabi Arab. Emang bangsa Semitik itu terdiri dari bangsa apa aja? orang anak Yakub ini ada 12. The Jews are Semitic, the Arabs are Semitic. They're all satu bangsa, satu rumpun. Di Al-Qur'an Maria itu sepupu Harun dan ayahnya Imron orang Lewi. Ubui. Harun yang kamu maksud ini Mulai siapa lagi sih? ke Coba Harun. Harun yang kamu Harun maksud ini yang mana siapa lagi? sih? Harun yang mana coba? Harun yang kamu maksud ini Harun yang mana coba? Udah dibahas Daryl, Allah yahdik, ya Allah. Sekarang aku tanya dulu, Iya, Kak. ini emang cuman berpolemik aja dari ini. Nanti kalau disuruh misalnya Nah, suku Lewi atau suku Isa alaihissalam itu suku Lewi atau suku Yehuda? Wallahi antal haram, wallahi antal haram. Jangan bahasa Arab, kau nggak ngerti bahasa Arab. Wallahi antal haram ya khindira, wallahi Belajar antal lu. haram. La tabarakallah fi umrik na'uzubillah min zolik. ya itu udah bisa. Good job. Terus belajar terus. Dibilang khinzir sama si Asrat, Allah yahdik. Oke, kita kembali kepada poin utamanya tadi. Oke, kita kembali, jangan pernah lari daripada poin utamanya Jadi tentang Al-Quran wal hey, Injil. Nasran, kau orang Aceh Nasran. Orang Aceh Why? kau. Kenapa bawa Aceh kenapa, Bang? Kenapa nanya begitu kenapa? Kau bilang aku bui, bapak kau bui. Bapak kau bui, orang lain ayah kau pikir bui, aku nggak ngerti yang bui itu ngomong bahasa orang Aceh? lain, apalah aku yang kau bilang babi. Dengar hewan. Kau Apa pikir aku pula nggak tahu aku? arti bahasa Aceh? Kau tahu aku dari Aceh? Orang lain yang ngomong apa pula aku ya yang kau motherfucker. Jangan kau bilang aku bui ya binatang ya. Gah bui, Bui itu babi, kan, yang hewan. pegah baga pekan lung yang kaje hayate Dapat mayak dia, orang ya. lain yang ngomong, kenapa aku yang kau salahkan? Anak tek mawak kahna. Turunin Kak, turunin Kak. Gajak bak mak kah kau pegangan, tit mak kah? Itu dia udah kalah deh, udah kalah malah cari topik lain, orang lain yang ngomong why, kenapa dengan saya? Iya, takutnya kena ini. Kakak tadi dia swearing pakai bahasa Inggris sok-sokan. Jadi turunin aja daripada kakak kena pelanggaran nanti. Orang lain yang ngomong kita yang dipersekusinya apa-apa Iya, gitu. tuh tadi dia ngegiring aja tadi, makanya aku nggak mau dia nyebutin tentang ngebahas antara Isa dan Nabi Isa dan Yesus persamaan itu. Dia mau melarikan diri dari percakapan kita sebelumnya. Betul, sangat. Makanya tadi Iya, harusnya itu udah jangan pernah mau. dibahas tentang Harun. Tentang Harun itu udah pernah dibahas. Udah sering si Daryl ini udah sering naik ke sini, naik ke apa namanya? Iya. Iya, sering ngobrol ya. Daryl. Ya kabui Daryl. Apa sih aku nggak tak denger tadi ngomong apa sih? Ngomongin Daryl apa itu? Temen Nasran kan tadi temen Nasran ya kan. Temen Nasran ngomong nyeplos dia. Katanya Kahbui katanya nyeplos dia. Kan temen Nasran Baboy, yang Kak. Dipanggil Itu yang Baboy persekusinya. marah. Iya, tapi tadi buktinya baru-baru awal masuk dia bangga loh, Asran baru makan babi. Dia pamer-pamer mau makan babi, tapi Ya bahkan itu jadi password. Itu jadi passwordnya Daryl. ya. Sudahkah Padahal Anda kan makan- ada, iya. Passwordnya kayak gitu kan? Sudahkah Anda makan babi 2 hari ini? Iya, padahal you are what you eat. Iya nggak, Kak? Yes. You are what you eat. Ya Allah, beda banget. Jadi ya nggak salah-salah banget lah. What you eat, betul, kamu akan menjadi apa yang kamu makan, betul tuh. Exactly. Kalau dia bangga banget makan begituan ya, you are what you eat. Makanya lu agak-agak Malah dia- pepak dia tadi ya. Malah si Daryl ngajak gua ke Medan, nanti mau dikasih makan itu. Buset dah. Nauzubillah min dzalik. Jangan Iya. deket-deketin kakak-kakakku ya kan. Oh, sekali kalian deketin kakak-kakakku, oh, habis kalian. Ya. Bakar. Kakakku yang di Indo, kakakku yang di London, habis kalian kebuat ya kan. Ya enggak? Ini bodyguard nih, bro.
Iya, San. Bodyguard jauh kali lah di Aceh. Gimana kamu mau terbang kalau kita diapa-apain? Ah, santai Kak. Doa Nasran selalu melayang. Iya. Enggak, insya Allah pokoknya nanti kita bakal di dunia wal akhirah kita bakal sama-sama insya Allah. Di jannah ya Allah. Amin, insya Allah. Minta Kak, naik mau lagi naikin tuh siapa si lagi? Daryl. Iya, banyak banget ini yang minta naik. Siapa nih? Mualaf Gary. Emang mualaf benar tuh? Terserah kakak. Aku mau ini dulu bantuin anak-anak habis makan. Sok, ayo bernarasi kakak sama Asran. Lanjut. Gini loh, Asran kayak geramnya orang lain yang ngomong, awak bilang dipersekusi kan gitu ya. Itu palanya Wak. Itu yang bikin Asran geram ya kan. Temen Asran yang ngomong Asran pula dipersekusinya. Di sini Merajuk dia. lah, merajuk. Halo Didier. Mau nge-report lu di sini. Diem kan lu, nggak berani ngomong, beraninya typing doang. Halo Daryl. Iya, itu si Didier tadi tuh yang bilang di bawah kan katanya emang Nabi Muhammad. Begini, Aslan. Emang Nabi Begini, Muhammad. Aslan. Kalau kau bisa apa yang kau ingin orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian. Kalau kau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kau bilang orang aku babi, aku pun berhak mengatakan mamamu babi karena apa yang begitu Bukan konsep. suara dia tadi Bang Daryl, bukan suara Asran. Awak lo dan mamamu babi, Lo nenekmu debel. babi, kakek buyut babi semua keluarga babi kau. Aku nggak suka kalau kau bilang kayak gitu karena bukan aku yang ngomong. Ya, satu keluarga kok keturunan babi kok, anak haram kok. Betul aku bilang, aku paling anti kalau kau misalkan kau ngejat aku, not problem, aku nggak bakal marah. Tapi kalau kau ngejat saudaraku, kakak-kakak aku, keluarga aku, tinjang kau. Dia berpolemik aja itu Asran, dah biarin aja. Jangan ketularan gokil. Biarin. Jangan sempat kalau kau ya mengintimidasi aku, not problem, aku bisa mengatasinya. Tapi kalau kau menjustifikasi kakakku, Kak Sprinklers, Kak Sarah, aku bantai kau, apalagi orang tuaku. Iya. Badan dia aja. Siapa lagi tuh? Ini lucu banget sih namanya, cumi-cumi beracun. Kakak, minum kopi. Ntar diem aja ngantuk nih kakak nih. Udah mulai, Oke, kami tahu, Daryl, kami tahu Al-Jaza. udah mulai sayu-sayu gitu lama-lama ngantuk nih, nguap. Iya enggak Kak? Kita tahu kan, dalam Islam kita diajari dari kecil al-jaza'u min jinsil amal. Tiap-tiap balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Maka kamu menerima balasan itu sesuai dengan apa yang kamu perbuat, karena orang lain yang mengatakan aku yang kau persekusi. Ya kan? Ya Kak? Orang lain yang ngomong kita dipersekusi, maka kau dapat balasan setimpal. Kan gitu. Pastilah kau tahu itu bukan suaraku. Kau tahu bahwasanya bukan aku yang ngomong, karena apa? Suaraku khas, suara orang lain khas. Orang punya apa namanya keautentikannya sendiri gitu tentang suaranya, voice dia. Pastilah aku bisa mengetahui bahwa oh itu bukan suaraku. Kan gitu. Malah kau justifikasi aku. Siapa yang nggak marah? Iya. Ngantuk. Kok tiba-tiba selebrasi gara-gara apa nih? Gara-gara asal marah kah? Ngantuk sih kakak. Tiba-tiba ye gitu. Ngantuk kak. Ngantuk. Oh, yang kajak tuh. Lah, Ayo, lanjutin aja bernarasi. Aku nggak bisa bernarasi kak. Asran aja. Aku lagi mau makan. Tahu nggak dari tadi aku belum makan. Duh. Makan biar naik berat badannya. Iya, jadinya disuapin Asran, kan. gimana? Biasanya duduk makan sendiri. Oh iya. Kak, gimana Kak? On cam dong, aku mau tutup. Gimana? On cam lah, aku mau Maaf, tutup. Kak.
Teman asal agak sedikit. On-cam. Itu bosan tadi. Ini asal masuk ke dalam nih. Oke, ini udah di dalam. Gimana tadi? What your question? Apa yang kakak bilang tadi? On cam. Aku mau off cam. Oke. Wait. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi asal nggak ngeliatin. Putra Sulawesi. Apa ini Nggak ngeliat. Putra Sulawesi? Ngeliatin muka ya, ngeliatin ini aja. Nggak juga ya, kan nggak mungkin ngeliatin pelapor ya. Alhamdulillah. Ngantuk. Udah jam 9. Ngantuk. Di Aceh jam berapa? Udah jarang banget ya Oh, asran asran. ini ya. Udah jarang banget ya asran naik ya. Sekarang ya. Udah di jam berapa Asran? Di Aceh jam 10. Jam 9 lah. Oh, sama. Sama lo. Sama. Aku tuh duduk di kursi jadi biar agak tinggi. Iya. Nah, kalau udah ngantuk makin lama makin melorot duduknya gitu kan Kak. Iya ini. Ih, jelek banget pakai filter. Auzubillah. Gue tuh sebenarnya nggak mau pakai filter. Enggak lah. Jelek kayak apa sih kayak gitu jelek ya Allah, It looks Masya like a Allah. clown. Tadi pakai filter kayak clown. Ini kan ini nggak pakai. Tadi yang pakai filter tuh kayak looks like a clown. Kopi gua mana ya? Enggak Perasaan lah. tadi kopi air. Where's my coffee? Oh my god. Tuh kan, you need coffee. You need coffee. Kita bisa lanjut ngobrolnya. Iya, chocolate cake. Jangan let me get you. Asran mau turun bentar ya. Nih, nanti Asran yang lagi oke. Oke. Assalamualaikum jami'an ya kakak-kakakku, insyaallah halus surga, halul jannah. Amin. Semangat. Izin naik host katanya. Putra Sulawesi. Ini apa yang mau disampaikan Putra Sulawesi? That's it, Sid. My coffee is there. Lah, in the kitchen. Can you bring it here, Habibi? Please. Assalamualaikum Bunda Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Putra Sulawesi? Iya, salam kenal dulu sebelumnya nih Bunda Sarah. Iya, Thank you. sama yang di bawah ya. Tadi Asran saya mau ngomong sama Asran tapi sudah turun dia. Itu. Gak apa-apalah. Gitu. Saya begini aja. Ya tadi tuh Bapak tadi yang dari Rial itu memang dia premin aja Bunda. Gak bisa diskusi. Karena saya selalu ikuti dia itu di komal-komal lain itu kalau diskusi dia tuh suka premin itu. Nggak Betul. pernah dia disuruh buka open cam juga nggak mau dia itu. Saya tuh selalu pantau saja dari bawah Bang Bunda. Biasa saya ikuti tuh teman-teman itu muslim kalau buka komal itu saya jarang naik memang, tapi saya pantau dari bawah. Yang saya tahu tuh orangnya menghujat di mana yang bisa diskusi itu. Iya betul. Saya udah sering kalau di room saya dia buka kamera. Memang dia pemakan B2. Saya udah maklum gitu loh. Dia banyak pengetahuan apalagi dari dia muridnya Edis. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Iya betul Itulah. Bunda. Saya sering katakan bahwa pertanyaan dia itu salah. Pertanyaan dia salah. Iya betul Bunda. Tapi semangat tetap Bang Bunda. Oke. Yang penting kita ya walaupun dihujat kita sabar saja Bunda. Itu. Oh, kalau menghujat saya nggak apa-apa. Apalagi yang menghujatnya blow on, nggak apa-apa. Asal Iya jangan sabar aja menghujat. Bunda. Ya makanya saya nih, ya makanya tuh Asran itu ya bisa kawal bunda-bunda di sini itu. Apalagi Epi tadi di bawah mantap, bahasa Inggrisnya juga oke. Itu kalau bahasa Inggris juga orang kadang pintar bahasa Inggris nggak tahu dia itu. Oh, ini Mbak London ini memang di London, Bang. Iya di Mbak London dia memang Bang London. Epi, iya. Aku paham itu sama dengan seperti Bunda Mila itu. Iya mereka sama. Mila di Apa? Mila di Amerika. Iya Bunda Mila. What he's talking about? Why he mentioned her name? Kak, It is haram to Iya, mention dia- her name here. This is not allowed to mention her name here. Nor her, nor her friend. No. Do you understand or no?
Tadi keselak sampai mau. He doesn't know anything. Oh my god. Aduh, salah ngomong sih Bapak. Iya, terima kasih Bapak ya, udah menyemangati kita. Memang sih cuman biasanya kata-kata baik dan lembut seperti Bapak itu kita jadi kayak agak kalem juga gitu ngadepin orang-orang kayak Darel. Bapak Putra Sulawesi masih ada di bawah, masih menyimak ya. Oh, oke. Mbak Beda ya ini, Pak, beda negara, Mbak beda London negara. ini, dengar. Mbak London ini the best, tau nggak the best, terbaik itu kalau nilainya tuh mumtazah, jadi di atas 95. Wait, saya masya Allah, Jangan. masya Allah, tabarakallah. When she Salah, speak jangan kau English- siram pasir ke No, muka aku Kak. listen to Dah. me. No. This is, I'm telling you the truth, gitu kan. You stay in London, and the way you talk, the way you speak, in a very good accent, British accent, so excellent. I like it so much, and inshallah, we have the same wave. Apa coba ngomong apa gua? Tidak boleh sebut-sebut nama itu ya, apalagi di room saya. Colok pakai ini nanti. Iya. Tapi Dan yang kalau Bang nggak dari- usah ikut-ikut ya. Itu personal, udah itu personal issue. itu Dan personal memang issue. dan memang apa yang dilakukan ke Kak Sarah itu memang tidak baik sama sekali. Jadi lebih baik kita cut semua isu itu. Jangan sampai disebut komen. Cukup kan. Memang permasalahannya sangat personal. Iya, jadi untuk yang sudah tahu, ya, yang sudah tahu, kalian menyikapinya harus lebih, bukan dibutuhkan lebih dewasa aja sih, tapi lebih kritis dan lebih ke perintah Allah bahwa wala taghtabu wala tajassasu gitu. Kalau misalkan dengar nasihat anakku, mama, you know that this is not right, so you have to ignore gitu kan. Jadi apa namanya? Cerita yang lain aja, udah cerita yang lain aja. Gara-gara dia menyebut nama itu sih. Tadi beneran sampai keselak. Iya. Emang benar. Kalau si Darel itu emang kayak gitu tuh Kak. Si Darel tuh emang kayak gitu. Dia tuh cuman berpolemik aja. Biasalah. Dan semua pertanyaan yang disampaikan dan dilepaskan sama pengikut Edis itu selalu retorika. Pertanyaan retorika. Sebetulnya pertanyaan retorika itu apa sih? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yes. Karena apa? Niat mereka cuman berpolemik. You know? Dan This is just rhetorics. bukan hanya retorika, tapi kebanyakan salah. Jadi logical fallacy itu merujuk kepada apa Mbak? Retardasi mental. Nah itu. Iya. Sorry. Keselak aku. Jadi enggak. Ini kan tadi kan gue ngantuk ya. Begitu kita ngomong tentang retardasi mental, tentang apa namanya? Logical fallacy, itu memang enggak loh. Sekarang gini Mbak, definisi daripada logical fallacy itu apa sih? Nih, kita dalam diskusi ya. Udah ada data nih. Ternyata mereka tidak bisa menerima data itu, alias tidak bisa mengolah. Mereka mungkin bisa membaca, tapi they cannot understood what is this gitu kan. Nah, itu it lead them to retardasi mental. Ya. Itu bener loh. Itu bener loh. Itu soalnya udah ofensif banget kalau orang sini ngatain Rita. Ya udah ofensif bener. Itu I mean it. Ofensif banget. Tapi bener Karena Mbak. apa ya? I mean it. Bener. I don't care gitu. Memang mereka begitu kok. Memang emang itu mereka begitu. Ya, emang memahami doktrin dan iman buat mereka itu benar-benar iman buta. Jadi semua tuh yang dia anggap masuk logika itu bukan iman. Karena apa? Seharusnya memang ya itu tadi mengikuti kata hati aja gitu. Padahal kalau di dalam Islam kan kita memang dituntut untuk Mbak London, do you want to answer membaca. his question here? Look this one. His comment. I just mentioned her name. You want to answer? I don't want. I don't even want to read his Which one, comment Kak? here. This one.
Belum Ini tinggal di komen luar ini. negeri ya, nanti. Di atas ini, di atas ini, di atas dia. Nih, this one. Can you pin it first, Kak? Wait. Kok aku nggak bisa ya? Kok nggak ada ya? Lily, Enggak. Did Bunda I block him? Sarah, Maybe it's... kenapa Bunda? Aku baca. Bunda Sarah, kenapa aku dituruni? I just mention her name Oh. in America. That's it. Nggak ada bang, personal issue udah nggak perlu tahu itu dalam He masuk doesn't kamar aja. understood what is personal issue. Okay, you done? Are you done? He didn't understood what is personal issue. Ya jangan. Nggak perlu. Ini Bob Sena ini siapa lagi nih? Oh, yang Bob Sena itu yang suaranya kayak mirip-mirip itu loh, Rocky Gerung ya. Kalau ngomong kayak mirip-mirip Rocky Gerung. Balkan. Iya, it's very annoying. I don't want to talk to him. I mean, I knew that wasn't a ghost. Apa lagi nih si Andri Caniago nih? Udah salah nyebut orang, ngomong apa? Nggak ngerti lah. Apa sih kita hari ini? Iya kak, aku memang sih, aku sendiri aja ya, nggak ada hubungannya sama dia, nggak pernah ini sama dia, kalau tapi Enggak, Mbak, kenapa sih hari ini kita nih nyangkut-nyangkut ke nama-nama yang nggak jelas gitu? Apa sih WhatsApp gitu loh? males. Now it's my turn. Ada Kang Chan naik Ini Kang Chan. ngomongin Darel. Rebel, did you take a whole Mana Kang Chan? Oh iya. Tadi lewat doang. Kang Chan naik dong. Kalau ada Kang Chan nanti Oten naik. memang orang-orang TikTok itu sukar dipahami dan sukar dimengerti. Iya. Sukar dipahami. Sukar Sukar dimengerti. thing last night? Apalagi itu lebih sukar lagi. Bunda Sarah, saya mau nanya, apa ada Oten yang pintar? Ada, tapi udah mualaf dan udah almarhum. Namanya Ustadz Yahya Waloni, rahimahullah. Allah. Hey, you, boogie monster. Aku, ini kenapa sih kamera gue begini jelek banget? Mau dibeliin handphone apa? Okay, Rebel, it's Mau naikin random aja kak. Boleh? just see a white thing floating outside and heard someone playing a boogie. Mana ada Someone gitu. forgot to turn off Kalian jangan tertipu ya, Mbak London ini. wasn't Usianya everyone Apaan? Tapi suaranya kayak anak-anak ya. Suaranya kayak masih SMP. Ya menipu, tapi aku tidak pernah menipu ya. Aku selalu bilang I'm married, I'm happily married, I have children. Aku Ya. nggak nipu ya. Nah, insya Allah kita dijauhkan dari orang-orang yang suka menipu. Menipu, penipu, pembohong, bohongi, memanipulasi. Ya, jauh-jauh kalian. Iya dari iya. Amin jauh. Tapi emang itu kayak aku udah pernah tinggal di 3 negara ya. Itu doa yang aku minta dari mamiku tuh cuman itu. Kalau aku diselisihkan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Kenal aku selalu dipesenin kan, kamu berteman sama siapa aja. Mau Oten, mau Oling, mau Open Ogil. Pokoknya yang OO gitulah. Itu kamu jangan ada batas gitu. Orang putih, orang hitam, orang kuning, ungu, semua. Dan itu aku jalanin karena apa? Aku yakin dengan doa mamiku kalau aku tuh minta Allah selalu dimanapun aku berada di dunia ini diselisihkan dari orang-orang jahat, Masya Allah. diselisihkan dari orang-orang yang punya niat buruk.
Tapi bener loh Kak, kita masih punya ibu ya. Kita minta ibu kita untuk doain kita seperti itu. Wherever we are. Even though it's online or offline, that's what we ask for. You know, makanya kalaupun kita berselisih paham dengan si Darren ini ya, yang penting yang penting kita udah tahu lah orangnya kayak apa. Dan dia bukan sahabat kita, bukan orang yang kita akrabin gitu. Kadang-kadang kan memang kita kesandung ketemu sama orang-orang aneh. Ya udah selisihkan. Ya udah apa ya Kak? Keep a good distance gitu, a safe distance. Ya nggak? Kalau misalnya kita ngelihat ada anjing tuh ya kan kita tahu tidak kita punya ada pagar yang membatasi kita. Anjing galak, anjing yang apa gitu kan. You have to keep a safe distance. Betul Itu betul aku banget. pelajari dari zaman baheula, dari zaman aku memutuskan untuk keluar negeri menuntut ilmu gitu. Ke sebuah negara asing yang aku tidak tahu siapa-siapa gitu kan Kak. Kayak Kakak dulu pindah ke Saudi, Iya. takut juga kan kayak siapa nih orang, gimana nanti Bener. orang-orang itu ke saya gitu. Homesick banget bener. Homesick, tapi itu tadi Tahu nggak? kalau misalnya dengan Tahu nggak pas aku mau melahirkan Rasid itu aku tuh udah berdoa dari semenjak hamil aja aku udah berdoa tuh ya Allah di mana aja aku melahirkan yang penting aku jangan ditinggalin gitu. Maksudnya pengen dimudahkan gitu ya. Terus ibuku udah jalan itu udah due date-nya udah aku di rumah sakit dia harus sampai ternyata dia nyangkut di Singapura berapa dong 2 malam coba luar biasa nggak? Subhanallah. Iya 2 malam nyangkut di Singapura entah tuh Saudi Ya Airlines. Allah kasihan ibu. Padahal direct flight akhirnya udah akhirnya pas aku baru melahirkan ibu baru datang coba sampai segitunya Allah tuh iya sampai segitunya Allah tuh menjawab maksudnya menjawab doa ya gini loh. Kan lu doanya di mana aja kamu melahirkan yang penting kamu jangan ditinggalkan sama aku minta sangat jelas sama engkau ya Allah gitu kan sampai aku berwasilah dengan amal baik Mbak karena dulu aku pernah nolong orang lahiran yang itu loh yang tukang beca jam 3 pagi yang aku bilang aku nolong terus aku udah bilang aku nggak mau ngambil uang dari aku nggak mau terima bayaran gitu. Nah itu aku berwasilah. Terus ada juga beberapa pasien yang maksudnya memang aku nggak charge gitu ya, aku nggak charge. Terus aku berwasilah, ya Allah, aku pernah memudahkan hamba-hambamu dulu itu ya, yang maksudnya sedang diuji dengan ketidakbaikan dalam finansial dan proses melahirkan yang lilitan tali leher lah, lilitan tali pusat lah, yang harusnya dioperasi enggak gitu, yang plasenta inkreta yang tangan gue masuk, sampai gue bener-bener karena kan hadisnya kan yang 3 pemuda di dalam gua itu ketutup sama batu, kemudian mereka berwasilah kan dengan amal baik. Nah itu juga aku berwasilah gitu ya Allah dan alhamdulillah kutuban pecahnya hari Senin lahirnya hari Rebo. Subhanallah. Aduh, Mbak, itu nggak ada 2 mules. hari. Itu nggak ada mules. Jadi mulesnya tuh pada saat udah diinduksi pagi ya. Jam 7, jam 8 diinduksi baru berasa mules jam 12 terus 4 jam. Jadi jam 4 lewat berapa Rasid tuh lahir. Dan itu cepet banget, prosesnya cepet banget. Iya, alhamdulillah proses lahirnya hari Rebo. Aku juga minta berdoa ya Allah, Engkau kan menciptakan cahaya hari Rabu. Jadi aku pengen anakku lahir hari Rebo, jangan sampai maghrib. Kalau maghrib masuk Kamis. Kata Allah banyak permintaan banget kali ya. Iya, kebanyakan minta lu. Banyakan Masya minta. Allah. Terus lupa minta. Enggak, aku beneran nggak minta didampingin sama suami. Lupa karena aku pikir dia udah ada di sebelahku ya. Akhirnya tau enggak? Dia udah Sendiri beneran. sendiri. Dia jam hari Senin kan dia udah di rumah sakit, udah hari Selasa di rumah sakit. Dia bilang, "Mama aku pulang dulu ya," gitu ya, udah pulang. Kan dia lihat air muka aku begitu masuk rumah sakit, muka aku berubah. Dia bilang gitu, "What's wrong with you?" gitu. They will treat you over your nose katanya gitu. Terus begitu lihat gue mukanya berubah karena sakit habis di PD. Dia nanya, "Kenapa, Mama? Kenapa mukanya berubah?" Gue diem aja kan, gue langsung nangis. Terus gue ngebayangin Ibu Maryam coba. Kadang-kadang gue tuh suka mikirin, dulu juga Ibu Maryam melahirkan sendiri.
Itu ya, suster satu ruangan itu, Mbak. Suster satu ruangan dikasih makanan, dikasih es krim. Siapa yang berani-berani memperlakukan istri gua? Insya Allah. Naik. Apa ini naik? Oten aja lah yang naik. Apalagi anak pertama ya Kak. Rasanya Iya. aduhai banget ya. Wah, aduhai banget. Terus begitu anaknya baru lahir, yang tahu nggak yang datang pertama siapa? Temenku dari Albania, namanya Ermira. Dia datang. Terus habis itu manajer sekolah, mudira sekolah datang. Terus bapaknya yang terakhir maghrib datang dengan membawa bunga segede gaban gitu. Ah, so sweet. Terus gue nangis-nangis kan, alhamdulillah jadi nggak baby blue kan, nggak baby blues gitu. Iya. Jadi ya Iya. debat katanya. Iya. Ini mau debat Mbak. Mbak London mau debat. Oh. Oh enggak. Kita lagi bercerita. Iya. Kita lagi. Bercerita tentang ibu. Oh, diajakin Terus lebat. anak-anak lahir di mana Mbak? Di Australia berapa? Di London? Semua. Oh, enggak sih, kembar aja yang di sini. Oh, Masya Yang Allah. lainnya di Australia. Heeh. Kalau yang pertama itu memang aduhai juga sih. Aku kalau nggak Mami, salah Mami datang nggak? Mami datang nggak? datang, alhamdulillah datang. On time ya? On time Itu ya? saking lamanya Kak, iya on time. Memang biasa sih aku karena anak pertama sama midwife-nya tuh udah dibilangin kalau anak pertama biasanya you give 2 weeks before or after. So jangan kira kamu bakal on the date, on the spot, because you know katanya yang megang bom waktu itu kan anakmu bukan kamu gitu kan. Kalau kita kan Allah ya. Jadi kalau misalnya ada ibu yang mau mau datang ya coba aja 2 minggu sebelumnya kamu datangkan ibumu ke sini. Aku dengerin itu. Jadi alhamdulillah mamiku nungguin. Tapi tahu nggak Kak, waktu ngelahirin itu kan ternyata complicated ya. Anakku tuh kepalanya gede banget. Terus lilit tali pusat Iya. dan tangannya itu masuk ke tali pusat Kak, satu. Masya Allah. So can you imagine? Subhanallah. Jadi aku tuh berapa 18 jam nahan dia, akhirnya diinduksi. Jadi setelah diinduksi kira-kira diinduksi, habis diinduksi Kakak langsung ngelahirin nggak? Iya. Jadi Senin kan Oh. ketuban pecah. Senin ketuban pecah. Induksinya Selasa kapan? enggak. Rebo pagi. Kalau pagi jam berapa terus keluarnya jam berapa? Jam 7 pagi dimasukin, bukan Induksi? disuntik induksinya ya, dimasukin Oh iya kayak iya, yang itu. ya gitu kan. Terus asar keluar jam 4 lebih 12 sampai jam 4 lebih 15. Alhamdulillah, not so bad, not too long. Enggak, jadi mulesnya tuh sakitnya tuh dari jam 12 mulai. Nah, baru intens tuh jam 3 udah, karena kan kontraksinya udah mulai ini ya. Iya. Terus ya Iya, udah. iya, iya. Sedih banget, sakit banget. Aku sampai minta painkiller karena Mm-mm. aku telepon bapaknya tidur, jelasin. Gitu, gue udah keluar, makanya gue nangis-nangis. Alhamdulillah selesai gitu. Kalau nggak nangis I tuh had jadi zero painkiller. Aku juga nggak Crazy. dikasih. No. Akhirnya nggak dikasih karena udah telat ya? Karena udah ini udah dikit lagi. Iya. Ya Allah, udah Iya, udah bukaan 9 itu pasti. oh, 8 udah atau sakit 9. banget. Terus aku bilang, kamu itu ya, you are all wrong. Gue bilang gitu. Marah-marahin. Diajarin pula gitu kan. Lu gak bisa nelentangin gue kayak begini. Gue tuh harus miring. Kamu tahu nggak? Aku juga tahu cara proses melahirkan yang benar. Mbak, gitu dulu. Maksudnya suara keras gitu. Tapi ya udahlah, mereka paham. Habis itu aku minta maaf. Iya. Tapi mereka ya maklum lah. Mereka maklum lah. Ya, tapi setelah itu Kak, aku ngelahirin dengan proses yang berbelit-belit dan complicated gitu, dan betapa lamanya sampai midwife. Aku inget midwife-nya tuh sampai ganti shift gitu. My midwife tuh sampai harus ganti shift saking lamanya aku on contraction gitu. Itu tapi aku ngerasa ada impresif gitu. Aku ngerasa kayaknya I think I would love to be a midwife. Jadi kebaikan midwife-ku itu tuh menginspirasi aku untuk jadi midwife gitu. Soalnya disayang-sayang, ditepuk-tepuk, dielus-elus Kak. Sedangkan aku selama ini dengar cerita dari tante-tanteku yang ngelahirin di Indo itu kan, bidannya galak. Bidannya galak. Oh, kalau bikin aja nggak teriak-teriak. Sekarang teriak-teriak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi aku waktu di sana itu bidan kalau ngomong ada- kayak gitu.
Itu kalau ada teman sejawat aku ngomong kayak gitu, aku nggak mau lagi jadi temenan sama orang kayak gitu. Nggak punya Ya, empathy, of terus course. nggak sopan dan apa ya? Nggak tau lah. It's not apa? Bukan sesuatu yang baik untuk bercanda, Ya, of tapi course. it's not right. Mm-mm. Gitu loh. It's not proper Ya, aku at dulu all. kan kesakitan banget sampai aku kadang-kadang teriak itu sampai aku minta maaf sama midwife-nya. Midwife bilang, "Don't be silly. I love hearing you scream. Kau scream some more." Katanya gitu. Scream some more. Dia bilang gitu, "It's okay." Ya daripada nahan kan, soalnya dari sekian banyak yang melahirkan di ward itu Kak, cuman dari kira-kira 5 yang ngelahirin ya. Cuman 2 yang akhirnya natural, semuanya minta sesar. Iya. Kecuali aku sama satu lagi gitu. And I think they were very proud of me for doing that. Itu Because tahu nggak? Bapaknya Rasi bilang gini, udahlah mama seksio aja. Ih, malah aku yang marah-marah sama dia. Apa? Nggak ada gue, badan-badan gue mau normal gitu. Nggak, soalnya nanti Iya, anaknya iya. gimana? Dia yang ketakutan anaknya gimana. It's okay gitu kan dulu. Malahan. Iya, iya. Habis itu dia udah habis itu kapan sih pulangnya? Nyebelin banget ya. Udah mau bawa Kita anaknya mau pulang. berjuang, mereka udah nyerah. Yang berjuang siapa gitu yang nyerah? Enggak, pas udah lahir Oh, dia di kantor, untungnya kan deket rumah sama hospital gitu ya. Jarak 500 Kak, rumah sama hospital tuh. Aku ingat banget King Fahad Medical City di Riyadh gitu ya. Saya bilang mau ke dia enggak. Alhamdulillahnya sih. Halo? You are red. Iya, iya. Signal Dengar, is dengar. red. I know. Aku baru masuk ke dalam, dingin soalnya. Keluar lagi. Udah oke belum? Masih merah? Enggak, udah enggak. Masih merah Kak? Aku masih bener nggak apa nge-lag aku? Enggak, udah enggak ngeliat. Enggak. Enggak. Iya, terus Gimana? Iya, dia cepet. Maksudnya anak udah lahir, terus kan dia nengokin terus tuh. Kapan sih pulangnya, Mamu? Cepet pulangnya terus. Iya, ntar dulu lah 3 hari terus. Kan rooming in, jadi baby sama ibunya kan selalu ini ya. Aku bilang nggak mau adalah sesuatu ya. Kita nggak mau. Karena dia yang aku doktrin. Awas, nanti kalau dokter ngomong kayak gini-gini, kamu bilang kayak gini ya. If you die, you have to bilang no. Bilang no. Aku bilang gitu. Terus pas sudah pulang tuh, Masya Allah, Alhamdulillah. Benar-benar dia bilang, Mama, I wish that I am the one who give him breast. Bisa aja. Mbak London, kenapa pause Mbak London? Udah, ini masih gini lagi. Aku matiin wifi-nya. Coba aku pakai data luar. Data. Ini ada si Mendingan nggak? Buya Syakur. Lu ya, Oten, nggak usah pakai nama. Itu Nggak usah siapa pakai sih, nama Kak? almarhum. Kamu nggak? Siapa? Buya Syakur. Buya Syakur ini siapa? You don't know about him? Oh my God, you will be surprised if I'm telling you the truth. Who is he? Tell me. Nggak di sini ya. Oke. Nggak di sini. Oh, dia Oten. I know him very well. His family, Oh. all. I know him very well. Gitu. Iya, Oh, itu Oten really? yang suka menipu. Makanya aku bilang Oten penipu tuh nggak usah pakai nama orang lain. Aku nggak seneng. Nggak akan aku naikin. Karena dia memakai nama orang lain. Iya gitu Mbak. Jadi Oh my mungkin God. dia juga excited karena mungkin anak pertama ya. Jadi yang dia sampai nanya, am I the only one gitu yang sama anak tuh kayak gini? Apa bapak-bapak yang lain begitu nggak sih gitu? Karena dia, Masya Allah sama Rasid itu kan yang Nah. sampai umur setahun aja dia bawa ke Mazroah Mbak. Maksudnya bawa berburu gitu. Dia anaknya sih enggak, Masya Allah. cuma kan ada yang jagain. Tapi dia, iya. Jadi sampai Yalah. segitu His cepet first banget pride. gitu ya. Yes. Where are you going?
I'm gonna quickly go to the hairdressing store get new scissors because I can't find it. Are you serious? Idris ya? Serious? It's the blue one, isn't it? Yeah. Bukan, kakaknya. The blue one, Yes. isn't it? Yes. I remember using it in the toilet or above the toilet. Above the toilet. Yeah, you know I checked there. Where is it, man? Oh. He arrived from Makkah, Ilyas's sister. No, that's Ilyas. Bukan Ilyas sister. Ya, dia udah datang dari Mekah. Go check in the mirror, in front of my mirror. Udah And selesai there's a umrohnya. girl. Yeah. Yeah, I checked it. Oh, Ilyas sister. Sorry, Papa. Iya. Yes. But her voice look like Dia ngebas ya. sounds like Kayaknya ngebas banget. Mbak, Kayak boy. itu Ilyas sister. You serious? Yeah. Yeah, it's nipu ya. Suara kita nih nipu. Suaraku kayak anak kecil, suara dia kayak cowok. Tunggu. Siapa lagi Kak yang mau naik, Kak? Nggak tahu, udah ah. Lu kalau nggak mau naik, kita off aja yuk. Ayo. Mbak London masih mau. Enggak, Oke, kita Kakak di mau belakang makan layar tuh aja ya. kayaknya. Udah siap, Mak? makan. Enggak. Iya. Yuk. Tuh megang sumpit tadi. Enggak, aku nggak makan, Mam. Aku kan masak daging untuk Rasid. Udah, aku kan beli daging 2 kilo. 1 kilo aku masukin ke freezer. Yang 1 kilo aku masak. Udah tinggal sedikit untuk besok habis. Jadi yang makan. Iya. Ya udah ya. Enggak, besok aku mau. Sino jelek banget. Coba. Besok ada Udah, kita janjian di off ini, aja. di PIM sama temenku. Halo, Mbak. Ya off aja kita yuk. Merah. Ya off, udahlah. Oke. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.